Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Oh, saya sungguh bersyukur pada Allah. Ia memberiku rahasia kecil ini yang tersembunyi dalam firman Allah. Roma 12 ayat 21, dengarkan ini akan mengubah hidupmu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kuceritakan kisah yang menarik. Putriku pergi ke pasar swalayan dan ia meninggalkan dompetnya di mobil. Jadi saat ia tiba di kasir, ia tidak memegang kartu kreditnya. Jadi ia beritahu penjaga kasir, tunggu sebentar, saya akan lari keluar dan ambil kartu kreditku dan kembali. Katanya, oh tidak apa-apa, ia mengambil kartu kreditnya sendiri. Membayari belanjaan putriku. Nah, yang kusuka tentang ini, kasir itu sudah siap. Ia ambil kartu kreditnya untuk putriku, dan ia memang berniat memberkati seseorang hari itu. Dan ia sudah siap. Ia tidak perlu bersiap-siap, ia sudah siap. Dan kami ajarkan anak-anak kami untuk lakukan hal itu dan mereka lakukan. Saya suka ini, putraku sedang berbelanja dan seorang anak muda sedang mengembalikan sepasang jeans di keranjang diskon. Putraku berkata, ini kubelikan ini untukmu. Dan kuberitahu saudara, saat gereja mulai bertindak demikian dan orang-orang tak percaya melihat, ada banyak hal yang bisa diperdebatkan, tapi saudara tak bisa mendebatkan kasih sejati. Tidak dengan kasih sejati. Saat kita sungguh mengasihi sesama dengan cara yang Allah inginkan, dunia akan berubah. Bagaimana jika setiap kita yang menyebut diri kita Kristen melakukan satu hal bagi satu orang setiap hari? Tahukah saudara, saya dengar jika satu keluarga dari setiap gereja-gereja di Amerika mau mengadopsi satu anak dari sistem keluarga asuh, mereka bisa mengosongkan daftar anak-anak ini. Satu keluarga. Hanya satu. Tapi tidak, kita tak mau. Kita tak mau usaha. Kita tak mau mengadopsi anak yang punya banyak masalah dan kita harus membereskan. Sungguh baik bahwa Allah tidak memandang kita demikian, bukan? Tidak, saya tak mau berurusan dengan mereka yang punya masalah. Saya akan ditinggal Allah karena hidupku berantakan. Dalam Filipi 3 ayat 8-13 ada ayat yang paling menyayat hati. Dan kuharap aku bisa tetap di sini dan membacakannya bagi saudara, tapi ini sungguh panjang dan lengkap dalam terjemahan Amplified. Tapi saya menantangmu untuk membacanya dalam Amplified dan saya akan bacakan cepat dan secara garis besar, tapi wah, Paulus mengucapkan doa yang sungguh berkuasa. Katanya, sungguh segala sesuatu kuanggap rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Lihat, kita tidak hanya perlu tahu tentang Yesus, kita perlu mengenal Yesus, ada perbedaan. Saudara bisa katakan, oh saya kenal Joyce Meyer, dia pernah datang ke gerejaku. Saudara tak kenal saya. Nah, sekarang bicara pada Dave. Dave mengenal saya. Saudara mengerti? Dan kita perlu mengenal Yesus. Katanya, demi Kristus aku telah kehilangan semuanya. Dan saat rela kehilangan segalanya bagi Yesus, ia pada akhirnya akan memberimu segalanya. Ini persoalannya, saudara tak akan pernah kehilangan saat memberikan semuanya pada Allah. Kita selalu takut kehilangan segalanya. Apakah kepunyaanmu membuatmu bahagia? Ini tidak membuatku bahagia. Yang kulakukan hanya memikirkan diri, bagaimana denganku. Dan saya tak bahagia, saya menyedihkan.
Oh, saya bersyukur pada Allah. Ia memberiku rahasia kecil yang tersembunyi dalam firman Allah. Roma 12 ayat 21, dengarkan ini akan mengubah hidupmu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara mau mengusir iblis dari rumahmu, berbuat baiklah pada semua orang sedapat mungkin. Terutama pada musuhmu. Ya, satu ya di belakang sana. Terutama musuhmu. Mengapa saya harus melakukannya? Mereka tak melakukannya padaku. Ya, karena kita seperti Yesus. Amin. Dan Ia mengasihimu seutuhnya saat saudara tak layak dikasihi. Amin. Di ayat 9 dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran. Karena kebenaran kita seperti kain kotor. Ini mengapa bahkan jika saudara melakukan hal yang baik untuk seseorang tiap hari, saudara bersyukur kepada Allah. Bersyukur bahwa Engkau memberiku sesuatu untuk diberikan lagi. Bersyukur bahwa Engkau membuatku melupakan diriku cukup lama hingga aku bisa mempedulikan orang lain. Terima kasih Tuhan, kuberikan segala kemuliaan. Tidak ada kebenaran diri, Allah membenci kebenaran diri. Dan kita tak bisa berasumsi, Paulus mendoakan hal ini. Katanya, aku tak mau punya kebenaran diri sendiri, namun kebenaran yang kutemukan dalam Kristus. Lalu di ayat 10 saya suka ini katanya, karena yang ku kehendaki dengan teguh ialah mengenal Dia. Dan ini yang Paulus sedang kejar. Bukan kemakmuran, bukan posisi yang tinggi di gereja, tapi yang ku kehendaki dengan teguh ialah mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tahukah saudara apa artinya? Ada tempat yang bisa kita tinggali dalam segala persoalan hidup kita masih ada di sini dan bahagia. Amin. Kita terlalu terombang-ambing. Mudah depresi jika mesin cuci tidak bekerja selama 2 hari. Ayo. AC di rumahku mati dan tidak ada yang bisa datang membetulkannya selama 2 hari. Ya, kau tetap hidup. Oke, sekarang kita akan terima sesuatu di sini. Kuharap mereka memberiku waktu. Karena yang ku kehendaki dengan teguh ialah mengenal Dia, sehingga aku dapat menjadi lebih dalam dan intim masuk dalam pengenalan akan Dia, melihat dan mengakui dan memahami betapa indah dirinya. Dengan lebih kuat dan jelas, dan agar aku dengan cara yang sama dapat mengenal kekuatan yang mengalir dari kebangkitannya. Dan ini bagian yang tak saudara sukai. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oke, saya akan memberitahu saudara, jika saudara ingin seperti Yesus, akan mengalami penderitaan. Dan saya tidak bicarakan kecelakaan mobil, bencana, kanker, saya bicara tentang penderitaan dalam daging. Saudara harus melakukan hal-hal yang tak ingin dilakukan. Nah, saya akan beritahu saudara, saudara tak perlu merasa sedang melakukan hal yang benar saat melakukannya. Nah, inilah di saat saudara mulai untuk bertumbuh.
saat mengetahui yang benar dan saudara merasa seolah sedang lakukan yang salah, tapi saudara akan tetap lakukan yang benar karena mengasihi Allah. Wah. Saya tak merasa ingin mengampunimu, tapi saya mau karena Yesus memintaku. Saya tak merasa ingin mengasihimu, tapi saya mau karena Allah memintaku mengasihi musuhku. Saya tak merasa ingin menolongmu, kau tak pernah lakukan apapun untukku, tapi saya mau karena Allah menghendakinya. Ayo. Saudara tahu dalam setiap kitab Injil ada penjabaran tentang kisah Yesus di Taman Getsemani. Tapi di Matius ada 3 kesempatan berbeda dikatakan Yesus pergi dan berdoa. Bapa, jika cawan ini bisa diambil daripadaku, 3 kali. Tahu apa yang menggugah hatiku beberapa minggu lalu? Yesus tidak mau pergi ke salib. Ia tidak mau melakukannya. Tapi ia selalu dengan cepat melanjutkan dengan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, inilah yang kita kejar. Aku tidak mau lakukan, Tuhan. Aku tak mau lakukan ini. Aku tidak mau menolong mereka. Aku tak mau mengampuni mereka. Mereka tidak layak terima. Bahkan jika orang itu tak layak terima pengampunanmu, saudara layak hidup damai. Dan mereka mungkin tak peduli apakah saudara ampuni mereka atau tidak. Saat mengampuni seseorang, saudara lakukan bagi diri sendiri. Saudara membebaskan diri. Kuceritakan kisah yang pendek. Allah memberiku karunia untuk lakukan ini, tapi ini adalah hal yang paling berkuasa yang Allah pernah izinkan. Dan mungkin ini telah banyak membukakan pintu bagi kami untuk menolong orang lain lebih dari hal lainnya. Ayahku melecehkanku secara seksual selama 15 tahun, secara rutin. Ibuku tahu yang ia sedang lakukan, tapi ibuku takut padanya dan ia tidak mau melakukan apapun. Dan inilah caraku tumbuh besar, saya tumbuh ketakutan. Yang bisa kuingat hanyalah ketakutan. Dan saya punya banyak masalah dalam jiwa. Dan Allah memanggilku untuk lakukan ini. Kenyataannya, entah di suatu waktu sebelum saya ada di titik ini, saya harus berubah. Dan ini sulit. Sungguh sulit untuk belajar tunduk pada pria. Sungguh sulit untuk belajar mengasihi orang tuaku. Dan kasih bukanlah perasaan. Ini caramu memperlakukan orang. Saya akan mempercepat kisahnya, tapi orang tuaku tinggal beberapa ratus mil dari kami dan ini membuatku nyaman. Saya tak harus sering mengunjungi mereka. Kami akan datang dan berkunjung cukup lama di hari Natal dan mengirim uang sekali-sekali. Kupikir saya sedang melakukan hal yang baik dengan ini. Dan aku berdoa pengampunan. Tapi saya tak mau berurusan dengan mereka. Dan ini bisa dimengerti, saudara tahu. Jadi, kini mereka semakin tua, keduanya sudah sakit. Daerah tempat tinggal mereka tidak ada dokter yang bagus, rumah sakit yang baik. Jadi saya berdoa suatu pagi. Oh Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku.
Oh ya, saudara yakin ingin Allah untuk memakaimu? Minta padanya, berdoa dan minta Allah memakaimu, dan lihat apakah saudara siap dan mengizinkan Allah memakaimu. Wah, kau akan mendapatkan gereja yang lebih baik. Kuberitahu ini, jika ada banyak orang yang mendengarkan, tempat ini akan penuh dengan semangat. Berhenti datang ke gereja untuk dapatkan sesuatu, berilah sesuatu. Dan ini bukan soal uang persembahan entah bagaimana bentuknya, bukan itu yang kubicarakan. Saya membicarakan ini hal biasa, saudara harus mendukung gereja karena gereja tak bisa beroperasi tanpa uang. Tayanganku di TV tidak gratis. Bahkan tidak ada diskon pendeta. Amin. Dan semuanya tepuk tangan saat saya berkata saya ada di TV di seluruh dunia. Kami mencoba membayarnya. Tapi Allah yang menyediakan. Amin. Saya bangga menceritakan bahwa kami tidak berhutang pada siapapun. Amin. Kami tidak terlambat bayar, tidak berhutang. Ini semua karena kemuliaan Allah. Amin. Tapi saat saya bicara tentang datang untuk memberi, jangan datang dan bercengkrama dengan grup kecilmu. Cari seseorang yang sedang sendirian, yang sedang menderita. Ayo duduk dengan kami. Cari seorang ibu tunggal yang tak memiliki uang untuk membawa anak-anaknya makan siang. Berikan dia $50 dan minta dirinya mengajak anak-anaknya makan. Ayo. Entah apa yang akan terjadi jika kita tidak mulai mengasihi. Oh, dunia ini sungguh berantakan, sungguh dunia yang berantakan. Dan saya tidak tahu apa jawabannya, tapi saya tahu bahwa jika kita mulai mengasihi sesama, ini akan membuat dunia bangkit dan memperhatikan. Saya berdoa suatu pagi, Allah, apa kehendakmu? Dan muncullah di hatiku bahwa kami harus membawa orang tuaku ke St. Louis, membelikan mereka rumah yang kecil, membawa mereka ke sana, dan merawat mereka sampai meninggal. Saya menengkingnya. Benar, kukatakan aku tengking ini sang iblis. Allah takkan memintaku melakukannya. Saya tidak percaya ini dari Allah, kupikir ini iblis yang mencoba membohongi. Kataku, Tuhan tak akan memintaku melakukannya, mereka tak pernah berbuat baik padaku. Allah berkata, kau sedang bernafas bukan? Allah tidak selalu ramah kepadamu. Mereka memberimu hidup. Kau hidup bukan? Saya melanjutkan urusanku dan melupakan semua itu, dan beberapa bulan kemudian saya berdoa lagi, oh Tuhan pakai aku. Ia memberitahuku hal yang sama, kupikir aku tahu apa yang akan kulakukan, aku akan minta Dave tak akan mau belikan mereka rumah. Saya memberitahu Dave, katanya, ya ini yang Allah minta, sebaiknya kita lakukan. Kupikir, ayo. Jadi kupikir kita akan belikan mereka rumah yang murah. Kata Allah, tidak, kau akan belikan mereka rumah yang baik. Mereka harus punya mobil, mereka tak punya mobil yang layak. Ya saya. Ya kami pindahkan mereka ke St. Louis, tempatkan mereka di rumah kecil yang indah. Memastikan rumputnya dipotong setiap minggu, punya persediaan makanan. Kami tidak lakukan semua, tapi kami harus membayar seseorang melakukannya karena kami sering bepergian kemana-mana, jadi kami memastikan mereka dirawat baik. Oke. Lalu mereka semakin tua dan sakit, jadi mereka menerima perawatan di rumah. Dan selain ibuku dan ayahku, ada bibiku yang janda, yang pamanku. Kujanjikan pamanku untuk mengurusnya, jadi kini kami punya 3 orang. Dan adik laki-lakiku yang ikut perang Vietnam dan kecanduan obat-obatan di sana. Ia tidak lagi bisa mengurus dirinya, jadi kami mengurus semua orang ini.
Dan saya tidak mau. Saudara paham ini? Saya tidak mau melakukannya. Saudara harus mengerti ini, bahwa saudara tak harus ingin untuk melakukannya. Dan tidak apa-apa memberitahu Allah bahwa saudara tak mau lakukan. Aku tidak mau, kata Yesus. Ambillah cawan ini dariku. Aku tidak mau minum dari cawan ini. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ayo, apakah saudara paham ini? Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya, lalu mereka semakin sakit dan sakit, jadi mereka dibawa ke rumah jompo. Nah, semua ini menghabiskan uang, begitu banyak uang, setiap bulan. Dan saya beritahu bahwa ada umur panjang dalam keturunan kami. Kami hidup begitu lama. Ya, aku pikir saya bisa mengurus ini selama beberapa tahun. 13 tahun. 13 tahun. Dan ku beritahu sesuatu dan inilah kebenaran. Dan mungkin saya seharusnya malu mengatakannya, tapi saya beritahu kebenarannya. Setiap 2 minggu sekali saya datang ke rumah jompo dan mengunjungi ibuku. Dan tidak ada satu kali pun saya ingin untuk datang. Ia mengatakan padaku, ya kau harus mengurus diriku, kau ini putriku. Kau berhutang padaku, kau harus mengurus hidupku. Dan kupikir, apa yang pernah kau lakukan bagiku? Apakah saudara memahami ini? Kita sedang melangkah maju. Nah, lihat, inilah kasih itu. Kasih menolong orang lain. Ini bukan soal perasaanmu. Saudara doakan orang, ini sederhana. Saudara ingin kasihi seseorang, doakan mereka, berkati mereka, dan tolonglah mereka. Jika musuhmu lapar, beri mereka makanan. Jika ia haus, beri mereka minum. Jika kita bisa memahami bahwa kasih bukanlah perasaan, wah, ini mengubahkan banyak hal. Dan kata Yesus sendiri, katanya, apa baiknya ini? Apa kebaikan yang kau terima jika kau mengasihi mereka yang mengasihimu? Semua orang bisa. Tapi jika kau kasihi musuhmu, ini yang Allah lakukan. Saya beritahu para pendeta, jika seseorang di gerejamu membawa pergi setengah jemaat dan pindah ke ujung jalan dan memulai gereja baru, jangan benci mereka, belikan mereka sound system. Inilah saat saudara patahkan kuasa si iblis. Hanya ada satu hal yang akan memerdekakanmu jika saudara berbuat baik kepada mereka yang tidak baik. Kata Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saya suka ini. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saya suka ini. Ia mengatakan, aku ingin jadi seperti siapa yang Yesus sudah tebus bagiku. Amin. Bukan seorang Kristen sungguh-sungguh. Apa kau Kristen? Saya ke gereja ya, jadi kenapa? Saya bisa duduk di garasi sepanjang hari dan tak pernah jadi mobil.